Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman dengan saya ya. Kali ini pada kesempatan ini saya akan mereview Honda HR-V tipe E CVT tahun 2015. Kondisinya seperti ini teman-teman ya. Masih mulus ya, kalau untuk mobilnya masih mulus. Jadi kita review Honda HR-V tipe E 2015 itu fiturnya atau kelengkapannya seperti apa. Yuk kita cek satu persatu ya teman-teman. Yang pertama dari bagian depan, lampunya seperti ini ya. Lampunya seperti ini, sudah sipit ya, jadi tidak terlalu besar seperti kebanyakan lampu mobil tahun 2015. Di lampunya sudah cukup sipit, sudah cukup bagus seperti itu. Dan untuk lampunya ini multi reflektor ya, multi reflektor halogen teman-teman. Ini multi reflektor halogen, tapi sudah saya ganti dengan mini proji ya. Ini mini proji Y7D 55 watt teman-teman. Jadi lampu cahaya lampunya cukup terang ya. Aslinya itu adalah halogen teman-teman, halogen 55 watt, halogen kuning ya. Untuk mengetahui kualitas lampu ini teman-teman bisa cek di video-video saya ya sebelumnya. Itu sudah saya review lampu ini terpasang di Honda HR-V teman-teman. Jadi seperti itu untuk lampu. Di lampunya multi reflektor halogen teman-teman. Di sini ada lampu sennya bohlam. Terus lampu kotanya juga bohlam ini, tapi sudah saya ganti LED teman-teman. Sudah saya ganti LED warna biru. Itu sebenarnya bawaannya bohlam. Dan untuk lampu fog lamp juga bohlam ya teman-teman, tapi sudah saya ganti LED. Jadi untuk fascia depannya seperti ini, cukup bagus ya teman-teman ya. Fascia depan seperti ini. Di sini ada garnish chrome di grillnya, ada garnish chrome, ada emblem Honda besar di sini, chrome juga. Terus tatakan plat nomornya seperti ini, bagus. Untuk bagian depan seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk perlampuan ini semua masih halogen ya, standarnya semua masih halogen, makanya saya ganti LED teman-teman ya. Dan untuk kap mesinnya ini ada guratan seperti ini teman-teman, ada lekukan seperti ini, jadi terlihat kekar ya. Jadi HR-V itu memang crossover dan terlihat kekar teman-teman. Jadi kap mesinnya seperti ini, jadi ada guratan-guratan yang terlihat kokoh teman-teman ya. Seperti itu. Dan dari samping, nah di samping di sini juga ada over fender ya, over fender plastik hitam seperti ini, plastik kulit jeruk teman-teman ya, seperti ini over fendernya. Dan untuk ban dan untuk profil bannya ini ring 17 teman-teman ya, ring 17. Ini bannya 205 55 R17 teman-teman ya. Ini bannya memang standarnya itu Dunlop SP Sport Max teman-teman, SP Sport Max 050. Di ban bawaannya memang seperti ini ya. Tapi untuk bannya ini sudah diganti tahun 2023. Seperti itu. Dan untuk di samping di ini sen sudah electric mirror ya teman-teman, electric mirror dan electric retract, tapi dia belum auto retract ya, jadi harus dipencet dulu baru dia melipat. Dan di sini juga sudah ada lampu sen, dan ini lampu sennya seperti LED ya, tapi sepertinya bohlam ini ya lampu sennya seperti itu. Dan dari samping untuk handle pintu ini sudah smart key teman-teman ya, modelnya tombol pencet seperti ini. Untuk membuka smart key-nya saat kita mau masuk, apabila kita sudah mengantongi kunci di sini, itu kita tinggal masukkan tangan seperti ini teman-teman. Tinggal masukkan tangan seperti ini, itu sudah otomatis membuka. Jadi tidak perlu pencet-pencet ya, cukup kita kantongi saja. Dan dari samping di sini juga ada ini ya teman-teman, apa namanya ini ya, resplung ya. Resplungnya ini warna hitam seperti ini, jadi ya sebagai ciri khas SUV teman-teman ya. Terus menyatu dari belakang sampai ke depan, jadi dia ciri khas SUV. Dan untuk model velgnya dia masih pakai one tone ya, warna gading silver berarti ya.
Jadi untuk velg yang seperti ini lebih terlihat seperti JDM ya, JDM look, jadi terlihat lebih elegan teman-teman. Kalau yang two tone seperti tipe SE atau Prestige itu terlihat lebih mewah teman-teman. Kalau ini lebih elegan ya. Untuk saya sendiri lebih suka yang velg seperti ini ya teman-teman ya. Velg depannya seperti itu. Jadi di sisi lampu pintu sini tidak ada garnis-garnis ya teman-teman ya. Tidak ada garnis-garnis, jadi polos seperti ini. Cuman di seal-seal pintu seperti ini ada karet seperti ini teman-teman. Ada karet. Jadi untuk peredamannya cukup baik ya, untuk peredaman dari lingkungan ya teman-teman. Untuk peredaman dari ban memang kurang kalau Honda itu ya, seperti itu. Jadi kita masuk ke interior. Jadi buka pintunya cukup berat ya. Oke, dari interior seperti ini. Karena ini baru saya cuci, jadi kita lepas sandal teman-teman biar tidak terlalu kotor. Jadi kita mulai dari pintu. Dari pintu sisi kanan di sini ada power window lengkap ya. Terus ada electric mirror seperti ini teman, electric mirror dan electric retract ya. Ini tombolnya. Di electric mirror dan electric retract. Dan untuk dashboard, di dashboardnya ini bagus teman-teman ya. Untuk Honda HR-V ini dashboardnya bagus. Dan untuk di sisi pengemudi di sini di setir, dia fiturnya sudah ada cruise control teman-teman ya, sudah ada cruise control dan juga ada audio steering switch ya. Jadi dia bisa volume up and down, dan ini next, dan ini search ya atau home ya. Jadi seperti itu teman-teman. Dan untuk setirnya masih untuk tipe E. Untuk tipe E setirnya masih belum kulit teman-teman ya, masih karet seperti ini ya. Si karet seperti ini. Dan untuk tipe Prestige itu sudah kulit teman-teman, sudah dibungkus kulit. Ini setirnya masih kulit jeruk. Oke, dan di sini ada tuas wiper, ada tuas sen ya, tuas lampu dan tuas sen. Jadi ada tuas lampu dan tuas sen, dan ini tuas wipernya di sisi kiri teman-teman ya. Dan wipernya juga sudah intermittent ya, sudah intermittent. Ada rear wiper belakang ya. Dan di sini juga ada pedal shift teman-teman ya. Untuk Honda HR-V itu kelebihannya juga sudah ada pedal shift. Jadi kita bisa naik turunkan transmisi dari sini teman ya, ada pedal shift. Ini untuk menurunkan dan ini untuk naikkan teman-teman ya. Untuk bentuk setirnya ini seperti ini. Di sini ada kayak piano black seperti itu ya, piano black. Dan sini ada model semi racing teman-teman ya. Di sini ada ini seperti sarang ya, sarang tawon. Dan ini juga bolong teman-teman ya. Jadi kalau dilihat itu tampak bagus. Coba kita kontak on ya. Kontak on. Jadi seperti itu. Di videonya coba kita kontak on dengan kondisi pintu terbuka teman-teman. Seperti itu ya. Ini untuk kilometernya 48.500 teman-teman ya. Jadi masih cukup rendah untuk tahun 2015. Dan untuk kondisi lampunya seperti itu teman-teman. Lampunya seperti itu, udah kelihatan ya. Untuk lampu fog lampnya udah kelihatan. Dan untuk lampu utamanya seperti itu teman-teman. Lampu dimnya seperti itu. Oke, matikan. Dan untuk setirnya ini masih tilt teman-teman ya. Jadi tidak ada teleskopik. Jadi tilt dan tilt steering aja teman-teman ya. Jadi bisa naik turun aja, tapi tidak bisa maju mundur. Dan untuk kondisi dashboardnya, fiturnya seperti ini teman-teman. Untuk head unitnya double din merek GVC, ini suaranya cukup enak ya. Suaranya cukup enak daripada head unit dari Toyota ya. Kalau bawaan Toyota itu tidak enak sama sekali teman-teman. Suaranya itu kacau sekali ya. Kalau ini masih enak ya. Dia masih ada bassnya, ada treble-nya, ada mid-range-nya itu masih kerasa. Jadi cukup enak lah, meskipun ini cuma standar teman-teman. Jadi fiturnya cuman ya ada USB, ada auxiliary, terus radio dan disk teman-teman ya, kaset. Dan cukup situ aja. Head unit zaman dulu ya, zaman dadul. Jadi ini belum Android, belum Bluetooth dan lain-lainnya. Jadi belum ada teman-teman. Dan untuk dia sudah
engine start stop ya. Jadi karena dia smart key, jadi dia sudah engine start stop, jadi sudah tidak pakai anak kunci lagi. Dan untuk AC panelnya seperti ini teman, coba kita hidupkan AC-nya. Jadi AC-nya sudah digital ya. AC-nya sudah digital seperti ini, ada auto, ada open close udara ya. Jadi dia ngambil udara dari luar apa dari dalam, sebentar ya, kok nggak ngeblur. Jadi dia ngambil udara dari dalam atau dari luar teman-temannya. Terus ada rear defogger, ada front defogger, jadi sudah cukup lengkap ya. Ada rear defogger, ada front defogger, dan ini untuk pengaturan kecepatan fan. Dan ini sudah suhu ya teman-teman, untuk pengaturan suhunya seperti ini, dan juga sudah ada auto. Jadi panel AC-nya cukup bagus. Transmisinya CVT seperti ini. Kita matikan ya. Transmisinya CVT seperti ini. PRNDS. Jadi untuk S ini tidak pernah saya pakai ya, karena saya santai teman-teman ya. Jarang lewat juga di jalan tol, jadi tidak pernah pakai mode S ya. Saya pakai mode D aja, dan juga triptoniknya ini juga belum pernah saya pakai. Oh ya, untuk MID-nya seperti itu teman-teman ya. MID-nya cuman ya odometer, terus ring konsumsi bahan bakar. Jadi sisa bahan bakarnya sudah berapa kilometer nih, 120 kilo gitu ya. Terus ada tip A, tip B, dan ini untuk ada average konsumsi bahan bakarnya. Jadi konsumsi bahan bakar rata-rata jadi 14,8 km per liter ya. Ini tidak pernah saya riset ya, dari awal dapat juga seperti itu. Dan ini trip B. Terus ada jam, ada offset temperatur. Jadi offset temperaturnya 27 ya, gitu. Ada offset temperatur, jadi karena ini sudah AC-nya climate control, jadi dia auto climate control, jadi dia ada offset temperatur teman-teman. Dan ada jam, dan takometernya seperti ini, bagus ya. Dia Optitron, jadi meskipun lampu belum dinyalakan dia sudah nyala teman-teman ya. Jadi secara tampilan bagus teman-teman ya. Terus ada panel pintu terbuka, dan juga ada ring menunjukkan kita eco driving teman-teman. Jadi kalau kita drivingnya itu eco, dia akan warna hijau teman-teman ya. Tapi kalau kita banyak ngegas, dia akan berubah jadi warna biru. Semakin kita gas, dia akan berubah jadi warna ungu seperti ini teman-teman ya. Karena ini kita diemnya sambil nyalakan mesin, dia jadi warna ungu. Jadi semakin kita ngegas banyak gasnya, jadi dia akan warna ungu teman. Semakin kita boros, dia akan warna ungu. Semakin kita irit, dia akan warna hijau. Jadi seperti itu ya. Nah, cukup bagus. Dan panel AC-nya seperti ini, kita matikan ya, beda berisik teman-teman. Untuk panel AC-nya seperti ini ya teman-teman ya. Di tengah ada panel AC seperti ini. Dan untuk head unitnya ini driver oriented ya. Jadi dia menghadap ke pengemudi teman-teman ya. Jadi enak kita mengoperasikannya. Dan kelemahannya juga di depan Honda HR-V itu, ini panel AC-nya ada 3 teman-teman. 1, 2, 3. Jadi kalau penumpang depan itu tidak kuat dingin, dia ya gampang masuk angin ya di depan sini teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi dia sampai 3 gitu ya. Cuman secara tampilan dilihat bagus ya, cuman secara fungsi kurang ya. Jadi mending 1 aja di sini harusnya ya, mending 1. Yang 2 ini taruh di belakang sini teman-teman, di belakangnya konsol di sini. Ini jadi lebih berguna ya untuk penumpang belakang. Dan di tengah juga ada konsol tinggi seperti ini. Ini bagus ya Honda HR-V ya. Jadi konsolnya itu tinggi teman-teman. Konsol tengahnya tinggi. Jadi ini terlihat mewah ya, terkesan mewah. Kenapa saya ngambil HR-V ya, karena di tengah konsolnya ini tinggi teman-teman, jadi bagus ya. Terus transmisi CVT-nya halus ya, meskipun Honda terkenal rewel ya CVT-nya, cuman kalau kita bawanya itu sopan dan tidak sering-sering kick down seperti itu, bejek-bejek, insya Allah awet ya teman-teman. Dan ini sudah electric parking brake, jadi seperti ini. Seperti ini, jadi sudah electric parking brake. Jadi hati-hati teman-teman, karena dia elektrik jadi gampang error. Terus juga ada brake hold, ini semacam hill start assist ya teman-teman. Hill start assist, jadi kalau misalnya kita berhenti tanjakan terus kita mau start lagi, itu kita aktifkan ini, jadi mobil akan tertahan tidak mundur ke belakang selama kurang lebih 3-5 detik ya. Seperti itu, jangan bantu. Seperti itu. Untuk jok, untuk joknya dia campuran ya, jadi ada kulit seperti ini teman-teman, ada kulit dan juga ada fabric, jadi bagus ya, dilihat tuh bagus. Untuk joknya seperti itu.
Dan di sini ada lampu baca halogen ya teman-teman, ada 2 buah. Terus spionnya dari manual seperti ini, anti silaunya manual seperti ini ya. Terus ini ada kaca dan juga ada lampu teman-teman ya. Di sun visornya ada kaca dan lampu, jadi untuk para ibu-ibu yang mau make up enak ya, meskipun kondisi gelap dia ada lampunya seperti ini. Jadi seperti itu. Untuk sisi supir juga ada kaca dan juga ada lampunya, karena mobil ini sering dipakai ibu-ibu, jadi juga ada kaca dan lampu teman-temannya seperti itu. Dan untuk handle pintunya chrome seperti ini, dan kuncinya, model kuncinya seperti ini teman-teman. Oke, dan di bawah juga ada tempat penyimpanan seperti ini. Di bawah konsol box ada tempat penyimpanan, jadi enak teman-teman menyimpan barang-barang di Honda HR-V itu, banyak sekali space-nya ya. Terus di sini juga ada 2 cup holder. Di sisi pintu penumpang juga ada 2 cup holder, di belakang ada 2 cup holder, di sini dan di kanan, jadi total ada 6 cup holder teman-teman. Di tengah juga ini ada tempat penyimpanan, jadi cukup banyak ya. Dan di sini juga ada footrest teman-teman ya, ada footrest, jadi enak untuk kaki kiri, jadi ada sandarannya seperti itu. Dan ya untuk lacinya ini dia soft opening teman-teman ya, jadi kelihatan mewah, jadi dia soft opening seperti itu. Nah, kelihatan mewah ya, dia soft opening. Jadi ya memang mobil Honda HR-V ini memang mobil menengah ke atas teman-teman ya, karena dia memang mobil mewah dan pajaknya cukup tinggi. Oke, kita keluar. Dia juga ada banyak karet temennya, di pintu juga ada karet, terus di atas ini juga ada karet, jadi peredamannya cukup bagus ya untuk peredam dari lingkungan. Cuman sayangnya untuk peredam dari roda Honda itu memang kurang teman-teman ya. Kalau peredam lingkungannya sudah cukup bagus, jadi dia sudah cukup senyap ya kabinnya. Untuk kursi belakang seperti ini. Jadi di sini juga ada 1 cup holder, satu teman-teman ya, 1 cup holder. Dan jadi totalnya ada 4 cup holder ya, 5 sama yang di bawah ini ya. Kursi belakang juga sama, jadi dia kulit dan fabric. Dan duduk di kursi belakang tuh enak sekali teman-teman ya. Jadi sangat lega sekali, sangat lega. Dan di sini juga ada armrest. Ya, armrestnya meskipun kecil ya armrestnya, cuman dia berguna teman-teman. Jadi senok tangan seperti ini. Jadi kalau misalnya kita jadi penumpang enak teman-teman. Di sini juga ada lampu baca halogen. Oh ya, di sini juga ada konsol box teman-teman ya. Dan konsol box seperti ini bisa dibuka. Dan di dalam juga tidak terlalu besar ya lubangnya, tapi cukup untuk menyimpan teman-teman. Dan tampilan dashboardnya seperti itu kalau dilihat dari belakang, jadi cukup bagus ya. Honda HR-V ini dashboardnya bagus ya, cuman sayang head unitnya itu masih kelihatan jadul ya. Nanti rencananya saya ganti head unit Android teman-teman, jadi biar pas ya, biar pas, tidak terlihat kecil seperti itu. Nanti rencananya mungkin 9 atau 10 in ya saya pasang. Jadi tampilannya seperti itu teman. Dan door trimnya seperti itu, bagus ya. Dan untuk door trim di Honda HR-V ini, di sini tidak bahan fabric ya. Ini bahan fabric, dan di sini juga bahan fabric. Sama di pintu depan juga, di situ bahan fabric, di situ juga bahan fabric. Dan di penumpang belakang juga di sini bahan fabric. Jadi dia banyak bahan fabricnya, jarang bahan-bahan plastiknya teman-teman ya. Ini juga di sini speaker. Dan ini handle chrome, dan ini kunci. Oke. Dan di sini kursinya juga bisa dilipat rata lantai teman-teman, rata lantai bagasi ya, jadi enak buat tidur ya. Seperti itu. Coba kita ke bagasi. Dan untuk handle pintu belakang di sini ya, HR-V seperti itu. Dan untuk lampu belakang, untuk lampu mundurnya halogen, terus lampu sennya halogen, dan ini untuk lampu remnya juga halogen, cuman dia seperti bintang-bintang seperti itu teman-teman ya. Dan juga ada rear wiper emblem Honda, dan di sini juga ada bempernya, dia warna plastik teman-teman ya, plastik kulit jeruk. Dan untuk di sini juga ada Highman stop lamp, jadi top lamp yang di posisi di atas ya. Dan untuk bagasinya, ya bagasinya sangat luas sekali teman-teman, sangat luas sekali. Dan di sini ada ban serepnya itu full size ya. Ini ban serep tahun 2015 ya, belum pernah turun. Dia masih tebal sekali teman-teman.
Itu. Oke, di sini ada lampu bagasi. Lampu bagasinya bisa dihidupin manual teman-teman ya. Nah, seperti ini. Jadi dia tidak otomatis. Nah, dihidupin manual. Oke, kita tutup. Di sini juga ada kamera mundur ya, teman-teman. Ada kamera mundur. Ada emblem iVTEC dan di sini ada emblem Honda HR-V. Seperti itu. Dan untuk antena masih shark fin ya, dia belum sirip hiu. Jadi shark fin, kalau generasi awal memang shark fin. Jadi tampilan dari belakangnya seperti itu, teman-teman. Memang Honda HR-V itu bagus ya secara model. Tampilan belakangnya seperti ini. Dan di sini juga ada rear spoiler ya. Ini yang bikin dia tambah gagah ya. Dan untuk handle pintu depan itu chrome. Ini chrome seperti ini teman-teman ya. Asli chrome. Oke, untuk kondisi mesinnya seperti ini teman-teman ya. Dia mesin Honda ya, 1500 cc. iVTEC. Jadi cukup bertenaga ya. Untuk mesin Honda itu cukup bertenaga. Dia menghasilkan tenaga sekitar 120 horsepower dan untuk torsinya sekitar 140 atau 150 Nm ya, saya lupa. Sekitar itu teman-teman lah. Dan nanti bisa cari di Google ya. Jadi seperti itu. Dan untuk mesin ini mesin sama dengan mesin Honda BR-V, Honda Mobilio. Itu sama teman-teman ya. Persis seperti ini, cuman beda di tuning aja atau beda di settingan ECU-nya aja, teman-teman. Untuk secara umum kondisi mesinnya sama. Jadi seperti itu ya. Jadi perawatannya untuk mobil ini gampang ya, mesinnya mudah. Cukup bersihkan ini EGR, bersihkan throttle body, sudah cukup itu aja. Bersihkan koil dan busi di belakang sana. Nah, itu koil dan busi cukup dibersihkan. Nah, cukup itu aja untuk perawatan mesin ini teman-teman ya. Jadi simple. Jadi seperti itu. Jadi cukup sekian untuk review Honda HR-V ini. Apabila ada yang perlu kita diskusikan di kolom komentar teman-teman. Semakin banyak yang komentar, semakin banyak diskusi, semakin bagus untuk perkembangan channel ini. Jadi sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.